Dunia sedang menghadapi masalah-masalah yang kurang lebih identik lah semua negara itu ya. Kita perlu membenahin masalah-masalah yang ada di dalam negeri. Kalau kekurangan, ngambil utang lagi. Yeah. Tapi saya terus terang aja tidak menyarankan ngambil utang. Itu bagaimanapun juga memberatkan ekonomi kita, baik sekarang maupun yang akan datangnya makin berat, makin terpuruk. Jadi kalau cadangan dolar kita besar, cadangan dolarnya di luar negeri, di tangan orang-orang tertentu itu, sampai dia jadi kaya raya yang nggak ketulungan, rakyat jadi miskinnya luar biasa, daya belinya turun, mereka kaya raya, kan nggak boleh gitu ya, tidak adil. Padahal pertambangan sudah dijadikan andalan, luar biasa besarnya tambang itu, sampai itu hutan gundul lagi dibenerin nih Republik Indonesia kan, oleh Pak Prabowo lah ya. Kalau lagi bener begini, banyak yang nggak setuju. Pak ini begini, ini begini. Nah, mereka kan berusaha untuk menggagalkan, menunda, menggagalkan macam-macam cara-cara yang digunakan untuk ini. Tapi itu harus kita lawan. Kita harus solid, berhasil. Kalau pengelolaan utang pemerintah saat ini, kalau menurut Bapak masih sesuai, masih on the track, masih sesuai koridornya? Harus dikurangin. To the point aja. Di tengah ketidakpastian global yang makin brutal, Indonesia berhasil meraih rating stabil dari dunia internasional. Sebuah prestasi fiskal yang tentu patut kita kawal. Kita akan mengulasnya bersama Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan 7, Fuad Bawazir. Pak Fuad, terima kasih telah hadir di To The Point aja, Pak Fuad. Iya, makasih. Ya. Selamat datang Pak Fuad. Kalau melihat kondisi pemeringkatan Indonesia ya Pak Fuad, yang disampaikan oleh S&P pada outlook ini stabil. BBB dan A2 di tengah berbagai tantangan ekonomi seperti pelambatan industri, dinamika ketenaga kerjaan, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Bagaimana Bapak melihat kondisi ini sebenarnya? Apakah hanya sekedar pujian atau memang itu fakta real kondisi ekonomi kita? Saya rasa S&P itu menyampaikan yang semestinya dilakukan. Karena memang APBN kita sebetulnya ya dalam kondisi sekarang ini termasuk masih oke. Makanya ya outlook-nya masih biasa saja gitu kan. Dan kalau memang udah jelek tapi dibilang bagus, saya rasa repot juga itu S&P, ya kan? Nanti akan banyak dapat kritikan. Bahwa masalahnya kita itu menganggap ini agak ragu gitu ya, karena apapun. Karena memang di dalam negeri itu banyak para ekonom kita yang bawaannya itu kayak ingin yang buruk-buruk aja terjadi gitu. Wah Pak, ini maunya indeksnya jebol, ya kan, kursnya jebol, kayak begitu loh. Jadinya mereka mengharapkan mutualnya itu terus-menerus digaung-gaungkan. Karena itu waktu ada penilaian yang sebenarnya begini, ya apa iya gitu kan. Tapi sebenarnya memang begitulah. Bahwa memang kita itu, dan itu memang dunia sedang menghadapi masalah-masalah yang kurang lebih identik lah semua negara itu ya. Kita perlu membenahin masalah-masalah yang ada di dalam negeri, itu memang betul. Ya, tapi itu sekali lagi bukan monopoli kita. Kita perlu membenahin, ya kalau istilahnya gampangannya itu atau bodoh-bodohannya itu kan, kalau fiskalnya itu kan perlu, saya mulai dari nomor 3 dulu ya. Kalau kekurangan, ngambil utang lagi. Tapi saya terus terang aja tidak menyarankan ngambil utang. Itu bagaimanapun juga memberatkan ekonomi kita, baik sekarang maupun yang akan datangnya makin berat, makin terpuruk. Dari dulu udah diingetin, tapi pada bandel gitu kan. Ya, jadi kalau bisa dihindari. Ya, terus pengeluaran. Ya kan, politik spending, belanja. Alhamdulillah belanja itu banyak yang ngawasi.
Mulai masyarakat, media, ya kan, aparat penegak hukum, wah semuanya tuh disorot, ribut melulu kalau ini. Jadi udah lumayan agak terkontrol juga gitu kan, karena dibantu oleh masyarakat. Yang ketiga yang nggak banyak disorot bener oleh masyarakat itu kan segi penerimaannya. Nomor satu itu kan penerimaan belanja. Satu spending itu, kemudian tadi utang. Nah, yang penerimaan ini yang perlu sebetulnya ditingkatkan. Karena kalau ada duitnya itu apa aja kayaknya gampang lah, bisa aja dilakukan. Nah, penerimaan itu kita sebetulnya potensinya besar. Makanya lihat aja, ada orang yang kayanya luar biasa itu tambah kaya bener gitu kan. Lihat emang kalau kita baca profil-profil pajak pribadi orang Indonesia, kayaknya biasa-biasa aja. Pajak pribadinya nggak ada yang luar biasa menonjol gitu ya. Hasil dari sudut penerimaan negara, terutama pajak itu memang lemah kita masih. Nah itulah yang, dan tidak banyak disorot masyarakat karena masyarakat tidak banyak mengetahui informasi mengenai perpajakannya ini. Ini yang perlu digalakkan, dan galakan ini kan ada ya perbaikan administrasi tentu saja ya. Tapi ada intensifikasi. Sekarang intensifikasi dan ekstensifikasi udah dapat puluhan dari ekstranya aja hampir 75 triliun katanya. Tapi intensifikasi dan ekstensifikasi itu yang perlu benar digalakan. Nah, dan metodenya bisa tidak langsung. Misalnya, politik pemerintah ekspor dari sumber daya alam satu pintu. Ekspor satu pintu, ya. Satu pintu. Itu baru dicoba dari 3 komoditi aja ya, sawit, batu bara, sama ferroalloy ya. Itu baru 3 aja, itu tuh kira-kira udah mencakup konon 24%-an lah ya. Itu 24% catatan yang resmi, yang nggak resmi kita kan nggak tahu. Iya kan? Ya karena dari data kita mengatakan ekspor kita sekian, dan negara yang dieksporin kita mengatakan impor dari Indonesia lebih besar lagi kan? Lebih besar, gitu kan? Betul. Itu makanya itu ada under invoicing segala macam itu. Nah, tapi anyway, itu juga sudah menunjukkan satu pola yang bagus. Tapi harus bisa dilaksanakan benar-benar oleh pemerintah. Karena kalau itu dilakukan, yuk tahu nggak? Kita berarti akan sekali pukul ini dengan politik ini, itu paling tidak 3 tercapai, bisa tergul lah istilahnya. Satu, cadangan devisa kita bisa besar. Karena cadangan devisa kita ini karena devisa hasil ekspornya banyak di luar negeri, makanya cadangan devisa itu kita tuh tipis. Karena tipis, maka dolar bisa dimainin. Itu. Jadi kalau cadangan dolar kita besar, cadangan dolarnya di luar negeri, di tangan orang-orang tertentu itu, sampai dia jadi kaya raya yang nggak ketulungan, rakyat jadi miskinnya luar biasa, daya belinya turun, mereka kaya raya, kan nggak boleh gitu ya, tidak adil. Nah ini satu. Jadi stabilitas moneter, cadangan devisa kita cukup, stok dolar kan cukup, kalau orang tukar menukar ya udah oke. Karena kita ekspornya banyak. Kedua, ini juga akan meningkatkan revenue kita, pendapatan kita dari sektor pajak. Nah, pendapatan kita itu penting karena apa? Selama ini tax ratio kita itu turun terus loh. Ngeri bener turunnya tax ratio, kita ngeri. Jadi dari sudut turunnya tax ratio, kita memang kurang sehat Indonesia itu. Kalau orang negara-negara lain tax ratio-nya besar, kok kita kecil sendiri tax ratio loh ya ini kan. Jadi memang ya memble gitu. Kalau ini gitu kan, itu harus hati-hati. Jadi ini nanti insya Allah akan meningkatkan tax ratio kita. Kalau tax ratio kita bisa ditingkatkan, pendapatan kita berarti bisa besar fiskal kita. Karena kita bisa besar, dengan uang di tangan kan bisa berbuat banyak. Alokasi devisa, alokasi umum ke daerah, alokasi khusus ke daerah, alokasi dana desa, semuanya itu bisa besar benar. Kalau besar betul kan jadi semuanya bisa terangkat. Ya kan? Dan utang kita nanti lama-lama bisa kebayar, bisa lunas.
Itu. Yang ketiga itu kita bisa meningkatkan pertumbuhan kita. Saya yakin pertumbuhan kita bisa. Dari mana Pak pertumbuhan? Kita lihat saja. Kalau tadi kan kita turun terus. Tax rasionya. Nah kalau pertumbuhan kita sebetulnya pertumbuhan kita itu turun. Itu. Jangan salah. Pertumbuhan kita zamannya Orde Baru berapa? Rata-rata kan bisa 7%. 30 tahun itu 7% paling sedikit. Kita sekarang 5% aja cengep-cengep. Padahal pertambangan sudah dijadikan andalan. Luar biasa besarnya tambang itu. Sampai itu hutan gundul. Ya kan? Wah luar biasa tuh tambang kita. Tapi kok pertumbuhannya nggak ada. Kemana itu hasilnya? Jadi kan tidak dinikmati oleh rakyat. Itu sebabnya kita merasa tertekan benar oleh pertumbuhannya, tertekan. Daya belinya juga tertekan. Ya kan? Banyak itu yang tertekan karena tidak dinikmati ini oleh rakyat. Jadi kita dapatkan 3 itu dari politik satu pintu ekspor itu. Nah ini kan sesuatu yang betul. Lagi dibenerin nih Republik Indonesia kan oleh Pak Prabowo lah ya. Kalau lagi bener begini, banyak yang nggak setuju. Pak ini begini, ini begini. Itu bohong aja. Lo, jangan bicara yang enggak. Sekarang terbukti dengan tidak satu pintu, devisa kita kemana? Udah menguap tanpa jelas ya Pak ya. Menguap devisa kita, pertumbuhan kita kemana? Tax rasio kita kemana? Sudah nggak dapat apa-apa. Tapi kok lagi dibenerin, kok malah diributin gitu kan? Itu biasalah politik orang begini. Itu mah gombal itu kayak gitu. Berarti itu yang dinilai oleh S&P bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini kemungkinan memiliki dampak yang sangat baik. Ya jangka panjang memang akan sangat baik. Sangat baik. Karena itu sekali lagi meningkatkan devisa, jadi stok kita jadi bagus, tax rasio kita jadi naik, dan pertumbuhan kita akan menjadi naik. Jadi pengorbanan tambang yang istilahnya dipompa habis-habisan itu ada dinikmati oleh rakyat, ada hasil. Nggak kayak sekarang. Masa devisanya di luar negeri, nanti pura-pura diinvestasikan di sini, itu disebutkan investor terbesar kita Singapura. Masa Singapura negeri sekecil gitu jadi investor terbesar Indonesia, ya nggak logis lah. Itu karena apa? Ya karena duitnya orang-orang kita ditaruh lagi di sini gitu, diputer-puter aja itu kan nggak boleh. Harusnya yang fair lah gitu. Tapi biasanya kan kalau ada perubahan seperti ini kan ada pihak-pihak yang tidak nyaman. Yang selama ini dengan sistem yang lama akan lebih nyaman dengan cara-cara disimpan di luar gitu. Nah, ini kan biasanya menimbulkan gejolak, Pak Fuad. Iya, betul. Menimbulkan gejolak. Karena pada awal-awalnya ini akan menimbulkan gejolak dan bisa serius. Bisa dolar akan dihajar pertamanya itu, ya kan? Rupiah makanya yang dihajar oleh dolar gitu ya. Dimainkan itu. Dan pada awal-awalnya memang akan menyebabkan kegoncangan-kegoncangan. Karena orang-orang yang di zona nyaman ini akan berontak. Ya kan? Saya percaya itu orang-orang yang istilahnya di sekitar presiden juga bermain pada ketakutan juga kan ini. Tapi kan presidennya firm, ya siapa setuju kan begitu gitu. Tapi kan di belakangnya kan kita tahu sendiri lah, you juga mungkin sudah tahu siapa-siapa yang pada kurang srek dengan ini kan. Mereka akan berusaha untuk menggagalkan, menunda, menggagalkan macam-macam cara-cara yang digunakan untuk ini. Tapi itu harus kita lawan. Kita harus solid, berhasil. Kalau ini udah goal, kesananya goal. Nah buktinya apa? Ini negara kayak Saudi Arabia gimana? Ekspornya cuma Aramco itu minyak. Betul. Stabil. Dolarnya dengan kursi terhadap rial nggak pernah digoyang orang. Nggak usah jauh-jauh. Yang negara kecil juga boleh tuh. Brunei stabil. Atau Qatar dari gas saja stabil. Ya, kalau mau negara yang besar, lihat aja sekarang Rusia, Cina. Rusia dulu dolar rubelnya berapa ya? 100 lebih, 108 apa? Sekarang 90-an aja.
Malah stabil, perang segala macam. Tapi dia udah kontrol, semua sekarang masuk sini lah. Bisanya kita udah kuat sekarang gitu kan. Apalagi Cina lebih stabil lagi kan, udah sampai triliunan dia punya cadangan devisa. Jadi nggak ada alasan, tapi alasannya ini kita selama ini cadangan devisa kita ekspornya banyak tapi entah kemana gitu loh. Itu banyak yang menguap ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Itu yang menjadi banyak tantangan dan itu yang selalu dihindari untuk dibicarakan. Menghindari dibicarakan. Kayaknya tabu banget untuk membahas itu. Karena sudah nyaman zonanya ini. Ya kan? Nah, berikutnya kalau seandainya kita lihat nih, kalau pengalaman Bapak di bidang kebijakan fiskal, bagaimana penilaian terhadap strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini kalau pandangan Pak Fuad? Iya, sekarang ini fiskal kita memang termasuk berat dan semua negara yang lain juga sama saja sih. Ya itu makanya strategi jangka panjangnya, yang jangka panjang dan kita akan menstabilkan itu tadi dimulai dari politik ekspor satu pintu itu dulu dah. Itu politik jangka panjang untuk ini. Kalau sekali itu dapat dan terus terang aja, ini ekspornya kemana nanti? Oh ketahuan. Ekspornya ke sini. Nah, kalau nanti disatuin sama pemerintah itu ketahuan semua. Ketahuan semua. Sekarang ini ditanya aja pengusaha angkutan kapal, Pak nggak bisa pakai kita mereka Pak. Kenapa nggak pakai kalian? Gitu. Saya udah tahu juga. Mereka kan nanti ketahuan ekspornya kemana-kemana. Kita nggak pernah dipakai Pak kalau kayak begitu. Dia pakai kapal-kapal asing yang bisa dimanipulasi lah. Untuk ini kan itu kan tukar-tukar dokumen aja di tengah jalan, istilahnya nggak berani pakai kapal-kapal kita. Nah kalau kita itu strateginya adalah ini strategi jangka panjang dan saya bilang once for all ini istilahnya itu. Apalagi nanti kalau diperluas, kita kan ekspornya komoditinya kan banyak benar, ya kan? Bukan kayak Saudi cuma minyak, ini Qatar cuma gas ya, kita macam-macam. Itu banyak benar. Kita dari dulu kenapa nggak melakukan itu? Nah, kenapa tuh Pak dulu? Ya udahlah yang lama udah lewat. Baik. Tapi yang dulu yang dilaksanakan sebetulnya udah sih, tapi tidak seserius sekarang ya? Iya, hanya minyak dan gas. Kan kalau pasal 33 Undang-Undang Dasar kan, ya kan, bumi air semuanya kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Tapi kan yang diundangkan baru migas. Iya, baru migas. Migas ada masalah nggak ada kan, nggak ada masalah migas semuanya otomatis sumur ya punyanya pemerintah, semuanya punya pemerintah dijual nanti yang kerjain dikasih uang sekian lah kasih bagian, ya kan. Kamu sebagai pengelola yang punya modal, apalagi minyak kan memang susah ya kadang-kadang gambling ratusan juta dolar itu dikasih aja pokoknya. Jadi udah jatahnya udah ada. Kalau tambah kan udah nggak nyari, tinggal ngerok aja. Itu kan nyedokin aja, ngerokin aja tuh dijual. Nggak ada ilmunya sama sekali tuh. Gembeleng-gembeleng aja pada pinter-pinteran. Kalau itu mereka ngambil hartanya itu pakai otak, ya misalnya kayak Bill Gates, itu otaknya yang dipakai tuh. Dapat Microsoft kan, gede. Ya, atau apa Mark Zuckerberg itu Google. Apalagi kalau si Elon Musk. Waduh, Elon Musk itu namanya SpaceX misalnya gitu. Semuanya otak. Lah ini kalau ngerokin dari ini serok jual gitu kan. Ya masih kasaran lah gitu. Pak Fuad, kalau kebijakan satu pintu ini kira-kira akan berdampaknya cukup signifikan di berapa waktu ke depan nih? Kalau hitungan Pak Fuad? Sebenarnya kalau itu dilaksanakan 6 bulan juga sudah. 6 bulan ya? 6 bulan sudah mulai terasa. Cuman ini bagaimana pelaksanaannya ya wallahualam, saya tidak di dalam pemerintahan secara langsung ya. Tapi perlu dilaksanakan. Itu tidak boleh dimain-mainin. Asal konsisten ya? Konsisten, benar. Ini sekian, ekspor kemana? Udah. Sekian, ini. Itu lipat cadangan devisa kita, bukan jadi cadangan devisanya si Mr. A, Mr. B, Mr. C di luar negeri jadi gede. Artinya kalau untuk mengelola itu, kita artinya dengan satu pintu tadi manfaat sangat banyak. Kalau sekarang baru pertambangan dan kita harus luaskan lagi sesuai dengan pasal 33. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin lembaga yang bisa mengawasi itu?
Ya sebetulnya ini saya lebih banyak teknis ya, lebih banyak manajerial saja. Nah sekarang ketuanya siapa ya di rootnya itu orang asing ya saya kira si siapa lupa lah saya namanya si Lahluk siapa gitu kan. Nah itu dengan teman-teman yang Indonesianya itu harus benar-benar itu skillnya harus ditingkatkan dan dia harus dapat dukungan dari kita dan dia harus berani. Jangan dia ini kan saya percaya ya. Saya tidak menuduh, tapi saya punya kepercayaan seperti itu. Pengusaha-pengusaha ini merasa zona nyamannya kan diganggu. Lobby-lobby nih ke dia. Oh begini. Pastilah. Nah, itu jangan sampai dia tergoda seperti itu. Kalau nanti misalnya 6 bulan ke depan berjalan dengan baik sesuai rencana, kira-kira rupiah pada posisi berapa Pak terhadap dolar Pak? Kalau saya tidak tahu persis ya, tapi katanya ini masih nganggap apa yang terjadi. Sebetulnya itu 15-16 ribu itu kan sudah sesuatu yang bagus. Sekarang ini kan rupiah itu kan undervalued lah. Benar. Nah kalau sudah undervalued begitu kan berarti ini lebih banyak faktor psikologis sampai 18.000 per dolar gitu kan. Itu kan kasihan rupiah ditekan begitu. Emang sebetulnya dalam ekonomi itu ya, permainannya itu ya kalau lagi tinggi begini sih eksportir untung. Ya, sebetulnya ini ada untungnya juga biar bagi pemerintah. Di satu pihak utang pemerintah yang dalam dolar naik. Tapi ekspor pemerintah juga rupiahnya naik kan gitu. Betul. Ekonomi ini kan begitulah. Kalau pengelolaan utang pemerintah saat ini, kalau menurut Bapak masih sesuai, masih on the track, masih sesuai koridornya? Harus dikurangin. Harus dikurangin. Saya yakin itu dikurangin. Dan ini utang ini sebetulnya saya sebagai mantan pejabat di pemerintah dan senior-senior saya juga. Baik yang senior sekali yang sudah almarhum kayak Pak Ali Wardana, ya, Pak Radius, Pak Sumarlin, Pak Mar, ini udah meninggal semuanya. Orang-orang yang saya sebutkan itu kan mantan-mantan Menteri Keuangan itu. Itu sebetulnya terus terang aja tidak serk dengan utang-utang yang SBN ini. Surat berharga negara itu, termasuk sukuk di dalamnya segala itu ya, itu kan sudah mencapai berapa sekarang 9.000 triliun. Itu nggak ada yang setuju itu sebetulnya. Nah termasuk saya juga tidak setuju. Ya, karena itu dari zamannya Pak Harto, itu kan yang ada dulu zamannya Pak Harto ada pinjaman luar negeri. Ya jumlah yang IGGI, dulu IGGI. Ya jumlahnya dulu ratusan triliun, sekarang udah 1.000 triliun, katakanlah paling kan 1.000 triliun kan. Nah itu kan diterusin oleh Habibie juga tetap sama ngikuti politiknya Pak Harto. Kemudian dari Habibie ke Gus Dur juga tetap itu, Bu Megawati juga tetap seperti itu, ya kan. Nah baru ketika Menteri Keuangannya Sri Mulyani, ya kan, ini mulai belajar pakai utang yang SBN. Dulu terus terang aja kita ingetin, itu Bu Sri itu kali jangan sampai utang-utang begitu karena ini para Indonesia ini punya potensi untuk para politisinya banyak ini tuh nanti kalau udah utang yang gampang begitu nanti jadi terus naik itu utangnya gitu loh, nggak terkontrol gitu. Karena kenapa kita memperingatin Ibu Sri Mulyani karena sudah banyak dari pemain-pemain di pasar uang itu. Ya kalau saya sebutin namanya Goldman Sachs Goldman Sachs atau si Merrill Lynch segala macam itulah ya, Morgan Stanley apa semuanya itu kan udah banyak melobi kita Indonesia kok masih perawan bener nih, nggak ada utang begini gitu kan. Wah kalau masih perawan ini utang masih gampang, masih banyak ini itu kan. Ya kalau mereka namanya pedagang ya saya bisa maklum lah, pasti kan mereka dapat penjaminan emisi segala macam lah ya mereka. Kita bilang kita enggak. Jadi dari mulai Pak Ali apa semuanya bilang enggak semuanya. Kita bilang enggak usah lah ngambil utang seperti itu. Karena apa?
Karena utang yang dari pinjaman luar negeri yang CGI itu ya, itu jelas mesti untuk pembangunan, mesti sebagai capital expenditure, mesti pembangunan. Karena rekening-rekening setiap pinjaman itu lu nomor sekian, lu World Bank nomor sekian, lu ADB Asian Development Bank nomor sekian, itu ada di bank masing-masing. Rekeningnya ada semua sendiri-sendiri. Jadi ini Pak, itu untuk proyek itu, ini untuk proyek ini proyek itu, gitu loh. Nggak bisa nyimpang. Dan itu jelas, rupiahnya harus sekian. Kan kalau ada utang luar negeri rupiahnya misalnya 10% kan ditaruh lah. Untuk matching fund gitu kan. Jadi jelas. Nah, ketika utangnya sudah mulai surat utang, yang macam-macam surat utang begitu, uangnya mana? Kan nggak tahu. Mana utangnya, saya pernah nanya gitu kan ke Menteri Keuangan kan. Ya sudah nyampur, nggak bisa diketahui lagi. Jadi dipakainya buat rutin, buat apa, buat gaji pun, buat tunjangan, buat THR, buat apa. Jadi udah nggak terkontrol, makanya tuh dudel. Tapi masih aman, ya masih aman. Ini masih bisa buktinya mana, ya kan? Jadi Ibu Sri Mulyani yang memulai, tapi terus aja gagal mengakhiri karena naik terus, terus naik itu utangnya, nggak bisa dikendalikan, ya kan? Nah kalau sudah utang nggak bisa dikendalikan gimana? Sampai sekarang kan tidak bisa terkendali, makanya bilang stop aja lah. Kalau zamannya yang dulu Pak Harto dan beberapa presiden sesudahnya kan, ya sudahlah kita itu nerimo saja, madio saja kan gitu. Ya udah adanya sekian. Tapi ternyata pertumbuhannya bagus, pembangunannya bagus. Tapi kalau kita berburu uang begini, yang ada uangnya makin besar utangnya. Sekarang ruang fiskal kita makin sempit. Karena sebagian besar dipakai. Kalau ditanya, utangnya kok udah makin gila tuh, bagaimana? Wah masih aman. Karena masih belum melebihi dari 60% PDB. Loh, utang itu saya bilang tidak dibayar pakai PDB. Utang itu kan duit, cash kontan. Nggak dibayar pakai PDB. Emang ini pendapatan domestik bruto buat bayar utang kan nggak bisa. Itu nggak boleh. Utang itu dibayar dari kemampuan kita, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan sebagainya untuk menampung pendapatan negara. Nah, pendapatan negaranya kan masih sedikit, baru persen. Terus naik terus sekarang udah berapa itu untuk totalnya udah 40% saya kira. Jadi ruangannya memang sempit tadi dibilang. Bagaimana kalau utang itu? Nah, inilah sebenarnya kita satu pihak kita bangga punya Menteri Keuangan perempuan, tapi lain pihak mudah dibujukin ini, kan? Mudah dibujuk, dirayu, akhirnya karena seperti itu nggak boleh itu harusnya. Kalau tax ratio tadi yang Pak Fuad sebutkan kan ada intensifikasi dan ekstensifikasi, karena terkait dengan ekspor satu pintu yang tadi kan, akan meningkatkan tax ratio gitu kan? Iya, akan meningkatkan tax ratio. Itu seberapa jauh Pak penjelasannya meningkatkannya itu? Peningkatan itu akan terjadi seperti apa Pak? Kalau hitungan teknisnya persisnya saya tidak tahu karena saya tidak di dalam ya. Tapi melihat keterangannya daripada Menteri Keuangan Pak Purbaya maupun dari Presiden yang mengatakan itu kira-kira ada hampir 16.000 triliun. 16.000 ada triliun. 908 miliar US dollar. Waktu itu bilang sekarang ya udah 16 ribuan triliun. 900 miliar dolar. Itu yang hilang begitu saja gitu loh. Ya kan? Dan itu kan ya menurut saya, makanya saya percaya bahwa uang kita sebetulnya, uang kita itu tadinya ya, di luar negeri, cadangan devisa kita yang di luar negeri itu udah banyak sekali karena ada uang-uang seperti ini. Itu yang diharapkan bisa dikumpulin, dikembalikan ke dalam negeri, mulai ditertibkan. Tapi kalau orang sudah biasa main 4 gulipat, untuk kembalikan begini kan nggak gampang. Betul. Makanya harus digiring benar dengan kekuatan. Harus dengan kekuatan ya dengan Pak? Kekuatan. Kalau enggak, keseimbangan pembangunan kita dengan program-program pemerintahan, program prioritas pemerintah itu tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan dengan baik. Ini memang, ya kalau zamannya dulu Bung Karno atau Pak Harto itu kan masih tertib ya.
suruh diperbaikin. Dulu makanya itu dulu baru minyak. Ini harusnya yang lain itu harus ditertibkan. Karena ini boya mereka yang para kaya-kaya dari kekayaan alam Sumber yang itu daya haknya, alam gitu. haknya rakyat. Coba pakai otaknya, coba kayak Elon Musk atau apa gitu loh. Kan enggak juga. Pakai kalau itu sih kita juga bisa kalau cuma nyerokin begitu aja kan. Nah itulah yang kita mauin. Ya kalau mereka sekarang itu supaya tertib. Nah kalau tertib mereka sebetulnya nyaman. Oke. Kayak pengusaha minyak kan juga nyaman. Gue dapat minyak sekian, gue dipotong untuk saya sekian, lainnya haknya pemerintah. Nah kalau mereka mau begitu kan aman. Kalau enggak kan mereka merasa bisa serakah. Makanya ada bilang serakah nomik gitu kan. Iya, betul. Mereka ambilin secara serakah. Akibatnya apa? Ya hutan lindung dibabat, kayunya dibabat, tambangnya, ya kan? Ada puluhan juta hektar sawit yang diolah pokoknya tidak bayar pajak, ya kan? Kan udah luar biasa loh. Akhirnya banjir. Waktu ada banjir, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah juga. Mereka pada tiarap semuanya. Akhirnya pemerintah lah yang dikembalikan untuk menanggung risiko itu semua. Kan zolim itu terus terang aja. Tapi sebagai pebisnis kan yang mengejar untung, kalau untung lebih banyak, kenapa saya harus berbagi untung gitu Pak? Nah itu gimana tuh Pak? Itu karena mereka itu ngelanggar. Ekonomi kita itu sebetulnya dilihat dari pasal 33. Ekonomi kita itu maaf ya, itu inkonstitusional. Yang saat ini? Saat ini. Oke. Berat bener loh ekonomi konstitusional itu. Iya. Itu. Nah mereka daripada begitu, udahlah. Gue lebih bagus ekonomi konstitusional. Saya tidak dikejar-kejar sama rakyat. Udah dikembalikan hak rakyat. Makanya ada perhitungan dari KPK. Kalau hasil tambang itu benar dikasih ke rakyat, rakyat itu dapat 20 miliar. Berapa setahun apa sebulan waktu setahun saya kira ya. 20 juta rakyat dapat itu. Iya, sebulan itu. Sebulan itu ya. 20 juta. Nggak usah kerja kasarnya kan gitu. Iya. Ya emang bener aja karena itu emang. Percaya saya itu dari Tuhan begitu murah hatinya sama kita kan. Iya, betul. Itu. Tapi mereka, sekarang kekayaan orang Indonesia sekian. Betul. Dan itu cepat mereka naiknya itu. Iya. Sementara rakyat bawah terus turun terus. Iya, betul. Suatu saat apa ya akan bisa terus-menerus begitu. Berontak nanti rakyat, hati-hati itu. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Kalau kita bandingkan dengan periodenya Bapak pada tahun 98 yang lalu, kalau kita lihat ini seperti apa kondisi makroekonomi kita? Apakah lebih baik dari periode 98? Oh iya, ini sekarang sebetulnya sekarang ini kan memang beda situasinya ya. Kalau dulu itu kan problemnya sebetulnya pada swasta dulu. Dulu tidak pada pemerintah. 98 krismon itu disebabkan oleh swasta. Apa sebabnya oleh swasta? Swasta waktu itu terlalu banyak mengambil utang. Oh, utang swasta berarti utang ya? Swasta, bukan utang pemerintah. Bukan utang pemerintah. Pemerintah nggak ada utang SBN, kalau belum ada. Utang swasta melalui perbankan nasional? Enggak, melalui itu sendiri tuh. Dijual, bikin promissory note misalnya ya, dijualin. Nah, waktu itu utangnya tidak dicatat oleh pemerintah, tidak dicatat oleh Bank Indonesia. Tidak terkontrol, tahu-tahu meledak utangnya Indonesia ini pada nggak bisa bayar, akhirnya dijualin sampai dijual surat-surat utang Indonesia itu dari perusahaan-perusahaan ini swasta. Ada yang jual 20%, 15%, 10% gitu-gitu kan. Udah berat itu. Itu sebabnya. Udah gitu kredit yang mereka ambil kan, mereka bikin promissory note atau surat utang ya, mereka dapatkan dolar. Itu enggak sesuai karena apa? Mereka rata-rata ngambil dolar waktu itu. Utangnya dolar, exposure-nya itu dolar. Tapi padahal untuk proyeknya proyek yang menghasilkan nantinya rupiah. Kan nggak cocok. Nggak sebanding. Masa nanti proyeknya dapatnya rupiah, ini dolar. Udah nggak cocok. Terus pada ngambilin note jangka pendek. Nah orang-orang luar negeri seneng juga nih jangka pendek kan utangnya. Pikirnya begitu. Padahal proyeknya untuk jangka panjang, nggak cocok. Cocok lagi ya kan? Jadi memang udah kacau ini waktu itu. Makanya terjadi terus nggak dicatat itu 3 hal faktor itu tidak dicatat oleh
pemerintah tidak satu lebih. Sejak itu makanya diatur 98 dikeluarkan undang-undang atau aturan. Itu mereka harus melaporkan kepada pemerintah. Hutang-hutangnya itu. Baru setelah itu dimonitor, hutang swasta sekian. Makanya sekarang kan di laporan statistik kelihatan hutang pemerintah, hutang swasta, SBN, hutang pinjaman luar negeri yang dulu CGI itu. Ya. Itu kan sekarang jadi mulai kelihatan polanya. Dulu memang belum, terus terang aja. Iya. Jadi publik pun, rakyat pun bisa mengontrol dengan bisa baik ya Pak ya? mengontrol. Nah, sekarang kalau utang udah gini, makanya jangan terus diperburuk. Wah, nggak ada orang yang ngomong, kan utangnya belum 60%. Iya. Belum 60%, kalau udah 50% aja udah nggak ada orang yang mau ngutangin Indonesia. Udah bangkrut tuh kalau sampai 60%. Saya bilang Kalau masih acuannya masih 60%. Iya, 60%. Itu acuan itu sebetulnya acuan dulu oleh OECD. Ya. OECD itu organisasinya itu lain waktu itu. Jadi masih benar, dan itu kan masih tinggi sekali. APBN mereka itu rata-rata bangsa 25 ke atas, 25% dari PDB mereka udah tinggi semuanya itu. Nah, kita kan lain, kecil kan. Nah, itu dijadikan contoh oleh kita. Makanya kalau kita bilang itu, wah, kita belum 60%, itu udah 100%, 100% itu udah 100% itu 200% misalnya kan dari PDB utangnya. Dilihat kemampuannya membayar, kemampuan membayar itu dilihat dari pendapatan negara berapa. Karena itu uang dibayar uang, bukan dibayar pakai PDB, saya bilang itu, kan? Wah, nanti pada sok pinter sih itu, bukan ekonom juga sok pinter gitu loh. Idealnya berarti 30%. Idealnya kalau di ini agak susah, karena yang idealnya adalah diukur dari berapakah persentase pendapatan negara kita untuk membayar ini. Jadi bukan dari PDB ya? Bukan dari PDB. Jadi kemampuan pendapatan, karena itu uang dibayar pakai uang juga. Pakai pendapatan PDB memang uang pemerintah kan bukan uang, masih kan hitungan ekonomi. Iya. Nah, itu dibayar dari situ. Nah, kita mau sisain berapa? Nah, sekarang kalau udah bilangnya ngitungnya nih dari PDB, tapi kemampuan kita membayar ini terhadap utang menjadi makin sempit, sudah 40% setengah. Gimana kita mau membayar utangnya? Kita jangan utang kan tidak boleh. Kita kan tidak pernah gagal. Alhamdulillah sih nggak pernah gagal membayar utang. Tapi kan makin lama makin cengep-cengep itu kan. Iya. Kalau melihat situasi ekonomi global saat ini, Pak Fuad, resiko eksternal apa yang harus kita waspadai supaya kemampuan bayar utang kita tetap stabil, Pak? Ya, tentunya pertama sih dari perdagangan, dan neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita itu kan sebetulnya surplus terus selama berapa puluh bulan itu ya. 71 bulan kalau nggak salah. Surplus terus gitu kan. Tiba-tiba kan mulai ada defisit sedikit, 90 juta dolar atau apa. Itu jangan sampai itu. Karena zamannya Orde Baru itu juga, zamannya neraca perdagangan selalu surplus, positif. Selalu positif ya? Positif, udah dibilang positif terus neraca perdagangan. Sekarang neraca perdagangan yang positif sudah mulai negatif, itu juga harus diwaspadai. Karena berarti dolar yang kita peroleh habis dipakai untuk digunakan untuk impor. Nggak ada yang stok untuk bayar utang gitu. Neraca perdagangan kan begitu. Kalau neraca perdagangannya dulu surplusnya banyak, ini neraca perdagangan surplus kan bisa buat tutup utangnya. Itu salah satu indikasinya dari situ. Tapi dulu kan kita termasuk pengekspor minyak ya? Dulu kita pengekspor minyak. Betul. Sekarang kan impor. Dulu itu pada waktu tahun 98, ekspor kita itu hampir 1,6 juta barel per hari. Atau tepatnya di data yang terakhir itu 1.520.000 barel per hari. Sedangkan konsumsi kita baru sepertiganya. Jadi kita masih ekspor. Kita menjadi anggota OPEC. Karena gagal ekspor, profit minyak kelihatan gitu kan. Nah, sekarang kebalik. Sekarang. Import kita banyak karena apa?
produksi lifting minyak kita itu kan sekarang palingan banter juga 5.600 ribu barel. Iya. Per Nah, tapi konsumsinya kebutuhan kita 1,5 juta. 1,5 juta barel. Makanya kita punya penggunaan devisa banyak. Oke. Nah, pemerintah pusing ini kalau ini devisanya kan makan uang luar biasa. Betul. Sekarang dipakai ada B50. Nah, itu untuk mengurangi itu. Mengurangi. Itu sudah mulai loh sekarang B50 katanya udah dipasarkan di pompa bensin, betul ya? Betul. Nah, itu sangat mengurangi pembelian minyak, jadi menghemat devisa. cadangan devisa. Gitu. Nah, itu salah satu program untuk ngurangin penggunaan dolar. Ya. Kemudian juga pangan. Kita kalau sudah swasembada jadi tidak impor lagi pangan. Itu juga mengurangi. Karena yang paling besar itu impor pangan, energi. Itu besar. Makanya itu yang dijadikan 2 program prioritas. Dengan sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak ini sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kan hilirisasi juga sudah mulai dilakukan ya Pak ya. Tidak hanya ekspor mentah yang tadi tinggal keruk, terus langsung aja dijual, lempar gitu kata Pak Fuad. Nggak perlu mikir lah kalau itu. Ini kan harus dibentuk dengan program hilirisasi segala macam. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai-nilai ekspor sumber daya alam yang kita miliki saat ini Bapak? Ya itu dengan cara kita lebih banyak mengolah di dalam negeri. Kalau kita banyak mengolah di dalam negeri, maka kita tidak usah impor barang-barang jadi yang dari bahan bakunya dari kita juga. Kan zaman penjajahan Belanda, keruk dijual. Udah itu namanya penjajah kita. Tapi Republik Indonesia pun kan mengikuti pola yang sama. Dan rata-rata diekspor misalnya ke Eropa. Eropa selalu menjual produk-produk dari hasil bahan bakunya dari kita, bahan mentahnya dari kita dengan harga yang sangat mahal kepada Indonesia. Makanya ketika kita mulai menghentikan ekspor nikel, menghentikan sawit, mereka pengolahan dulu. Marah kan orang-orang, aku BTO sekali. Dong dari dulu begitu, mereka udah biasa kasarnya. Kamu tuh biasanya bodoh-bodoh amat jualin ke kita, kok sekarang jadi pinter gitu gimana gitu. Itu makanya kita sekarang mulai mengolah dalam negeri supaya itu ada peningkatan nilai tambahnya di kita, value added-nya ada sama kita. Seberapa besar diharapkan itu menjadi value added bagi kita, Pak? Saya tidak tahu satu persatu, tapi saya kasih tahu ya. Kalau kita ekspor, kita import itu ada yang sampai 10 kali lipat. Dengan barang yang bahu yang dari kita ekspor. Dari kita. 10 kali lipat. Waduh. Luar biasa itu. Kalah jauh ya. Kalah jauh. Makanya mereka Eropa jadi marah-marah sama kita. Kalau kita kan karena mereka yang terganggu sebenarnya finansialnya. Kita tidak akan terima sawit Indonesia. Ya enggak apa-apa, kita pakai buat campuran minyak jadi energi. Makanya sekarang udah sampai B50. Kan banyak itu yang kita pakai, nggak perlu juga nggak apa-apa, gue pakai sendiri. Malahan kita menghemat gitu loh. Dan kayaknya belum ada yang B50 di dunia selain di sini. Kita baru mulai. Nah ini sangat diharapkan. Ini kalau ada apa-apa ya kita itu selalu ditembakin dulu. Itu tidak bisa, mau B30 aja, nggak boleh B20, nggak bisa, macam-macam. Kilangnya rusak, ini kelas, segala macam, pusing. Saya juga nggak ngerti kan, orang teknisnya kan saya nggak paham. Jadi kita ribut dulu, kalau nggak kebenar pemerintah kan stop. Kita untuk bangun coba. Jadi artinya karena kita tidak paham teknis, yang bisa kita pahami saat ini adalah finansial mereka, keuangan mereka terganggu kalau seandainya kita memproduksi ini ya Pak ya. Dengan inovasi yang kita lakukan dengan dari sumber daya alam yang kita miliki. Terganggu sekali mereka. Makanya mereka itu sampai ada yang bilang, Shell Indonesia. Kalau macam kan ada kan Shell Indonesia. Sampai saya kesel, dia bilang, itu Shell Singapura. Jatuh gitu kan. Sampai begitu. Karena mulainya dari Singapura gue dimuat kan di Straits Times, Shell Indonesia segala macam. Itu kan bentuk-bentuk teror, tanda petik itu teror itu semuanya gitu kan. Itulah yang akhirnya Presiden Prabowo selalu mengatakan negara-negara lain itu iri dengan Indonesia. Iri betul iri. Jadi kemarin ada intensi khusus ya
Perdana Menteri Singapura ke sini, terus dibisikin ketika mau pulang itu sama Pak Presiden. Iya, itulah. Karena Singapura sangat bergantung sama kita gitu Pak. Iya, bergantung sama kita. Terus terang kita tidak bergantung sama Singapura, Singapura bergantung sama kita. Iya, Jangan benar. salah itu. Iya. Tapi kan selama ini Dibalik-balik. dibolak-balik gitu kan. Karena Iya. apa? Pionnya di Indonesia juga banyak. Ah. Pionnya tuh banyak bener di Indonesia itu. Iya. Ya nggak tahu karena apa. Pak Fuad, kalau Bapak diminta memberikan satu rekomendasi kebijakan ekonomi yang paling prioritas saat ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, apa saran yang akan Bapak berikan? Benar-benar melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Satu, energi diperkuat. Oke. Supaya benar-benar kita bisa mengecilkan import energi. Ya. Ya. Kedua, pangannya ya dikurangin importnya. Sekarang kan kita sudah mulai swasembada beras. Betul. Ya, tapi sebetulnya masih banyak yang harus diswasembadain dalam hal pangan. Jangan lupa, bukan cuma Kedelai. beras saja masalah kita. Kedelai. Ya kan? Ya kedelai, kacang, Iya. ya kan? Jagung. Gandum segala macam itu kan Gandum. banyak importnya itu. Betul. Jutaan ton, hati-hati Iya. itu ya kan. Iya. Itu pangan masih banyak. Peruangan yang perbaikan. Jangan difokusin ke beras saja. Kalau beras sudah selesai ya itu ya kedelai, pangan, jagung, gandum dan sebagainya ya. Iya. Ketiganya mulai itu sumber energi. Itu supaya ditingkatkan benar-benar. Iya. Harus dibenahi supaya itu ya devisanya segala bisa terpenuhin kepada kita kembali devisa hasil ekspornya. Selama ini kan kalau devisa hasil ekspor selalu kalau di luar negeri terus, kalau mau ditanung kita macam-macam alasannya itu bohong aja gitu. Itu alasannya pinter aja mereka itu kan, bohong aja itu. Iya. Nah itu. Kalau itu dilaksanakan yang sudah ditetapkan aja, nggak usah terlalu banyak membuat hal-hal yang baru. Itu akan Indonesia cepat akan bangkit lagi. Dalam waktu 6 bulan ya Pak? Iya, bangkit akan bangkit. Kalau sudah terasa, nanti selanjutnya mulai akan terbuka itu pikirannya kita itu. Apa yang harus kita lakukan kemudian. Setahun segala macam. Sudah 1 tahun saya kira kita meningkat lagi, 2 tahun nanti meningkat lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil? Bukan hal yang mustahil, asal itu dilaksanakan. Oke. Ya kan? Dan konsisten. Konsisten. Oke. Dan yang ketiga kalau boleh menambahkan lagi, Iya. penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan. Kalau ini Indonesia terus-menerus begini, kita boleh bilang, udahlah, dihukum kayak di Cina aja lah. Udah kalau susah-susah nih dihukum kayak Cina aja tuh. Iya. Rapi tuh. Iya. Dardor itu baru kapok nanti itu kan. Benar-benar harus itu akan keras sangat gitu ya. membantu. Oke. Sekian, makasih. Oke. Terima kasih. Terima Menarik kasih sekali. Pak Fuad telah Pak Fuad. memberikan pencerahannya di To The Point aja. Terima kasih, itu poin aja. Ya. Sobat Tindo, mengelola keuangan negara jelas sangat berat di tengah tekanan eksternal yang makin mengikat. Kita harus mendukung dan menjaga fiskal kita tetap sehat. Saya Ika Kesuma. Saya Apung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.